Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ustaz Suledang, mahasiswa semester 7 dari program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah filsafat hukum di bawah bimbingan dosen Agustinus F. Pascalino Dadi, sarjana filsafat, magister humaniora. Dalam video ini, saya akan membahas kasus korupsi pejabat publik dengan menggunakan perspektif critical legal studies atau yang sering kita kenal dan sebutan CLS. Perspektif ini akan membantu kita memahami bagaimana hukum tidak selalu netral, melainkan bisa menjadi alat dominasi kelompok tertentu yang sangat relevan dalam konteks kasus korupsi. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teori critical legal studies dapat digunakan untuk menganalisis kasus korupsi, serta membongkar ketimpangan hukum yang sering kita lihat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dan memahami terlebih dahulu apa itu hukum dan bagaimana hukum memiliki berbagai perspektif dalam praktiknya. Selamat menyimak. Sebelum kita memasuki ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat dan dilengkapi dengan sanksi yang bersifat memaksa. Namun, dalam praktiknya, hukum seringkali lebih kompleks daripada sekedar aturan yang tertulis. Ada berbagai perspektif yang bisa kita gunakan untuk memahami hukum. Salah satu perspektif yang menarik adalah Critical Legal Studies atau CLS, yang berfokus pada sebagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Perspektif ini sangat relevan dalam menganalisis fenomena seperti korupsi, di mana hukum bisa terlihat bias dan tidak efektif dalam menciptakan keadilan. Mari kita masuk ke dalam inti kasus. Sebuah kasus korupsi yang digunakan oleh seorang pejabat publik. Korupsi ini bisa berupa penyalahgunaan anggaran atau pengadaan proyek fiktif atau suap yang menyebabkan kerugian negara. Misalnya, kasus pengadaan barang fiktif di sebuah daerah yang melibatkan pejabat pemerintah. Pejabat publik yang memiliki wewenang besar dalam pengelolaan anggaran, misalnya kepala daerah, pejabat kementerian, atau anggota legislatif. Korupsi ini terjadi pada periode tertentu. Saya ambil salah satu contoh pada tahun 2023, atau pada saat pemilihan kepala daerah yang berlangsung, di mana dana publik yang dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Lokasi kasus ini bisa di tingkat daerah atau pusat, misalnya proyek yang pembangunan jalan di Kabupaten X, atau pengadaan alat kesehatan di Kementerian Y. Motif korupsi seringkali berakar dari kelemahan pengawasan, budaya birokrasi yang primitif, dan keserakahan individu. Selain itu, celah dalam sistem hukum juga dimanfaatkan untuk meloloskan praktik korupsi. Modus korupsi ini bisa melalui pemalsuan laporan keuangan, proyek fiktif, markup, anggaran, atau penyuapan auditor agar kasus tidak terungkap. Sekarang kita akan menganalisis kasus korupsi ini dengan menggunakan perspektif critical legal studies. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu CLS. CLS adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menilai bahwa hukum tidak netral. Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan elit atau pihak yang berkuasa. Bagaimana CLS melihat kasus korupsi ini? Dalam perspektif CLS, korupsi mencerminkan ketidakadilan struktural dalam sistem hukum. Hukum sering dibuat dan ditegakkan dengan cara yang menguntungkan mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Saya ambil salah satu contoh. Hukuman bagi pejabat yang korup seringkali jauh lebih ringan dibandingkan hukuman bagi rakyat kecil yang melakukan pelanggaran kekuasaan atau yang melakukan pelanggaran sederhana. Mohon maaf. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Ada beberapa pendapat para ahli dalam perspektif critical legal studies ini. Salah satunya adalah Roberto Unger. Roberto Unger ini menyatakan bahwa hukum tidak dianggap sebagai sesuatu yang netral dan objektif. Menurutnya, hukum adalah hasil dari dinamika politik dan ekonomi, di mana kepentingan kelompok elit seringkali mendominasi pembentukan dan penegakan hukum. Bagaimana pandangan dari Roberto Unger ini terhadap atau keterkaitannya dengan kasus korupsi ini? Dalam kasus korupsi, hukum yang seharusnya menjadi alat untuk mengatur dan menghukum perilaku yang melanggar keadilan seringkali lemah terhadap para pelaku koruptor atau korupsi. Mengapa demikian? Karena hukum dibuat atau dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi.
yang pada akhirnya mempermudahkan para pejabat untuk melakukan korupsi tanpa konsekuensi yang berat. Contohnya, hukuman yang ringan atau proses hukum yang lambat terhadap pejabat publik yang korup mencerminkan bagaimana hukum tunduk kepada kekuasaan, bukan kepada keadilan. Kesimpulan dari keterkaitannya pendapat Unger dengan kasus korupsi ini, hukum tidak berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak, melainkan sebagai mekanisme yang memperkuat dominasi kelas penguasa. Korupsi adalah bukti nyata bagaimana hukum dapat dimanipulasi oleh kepentingan elit. Yang kedua, menurut Duncan Kennedy, dia berpendapat bahwa hukum tidak pernah benar-benar bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, hukum adalah dominasi yang mempertahankan status quo, di mana pihak berkuasa memegang kendali atas peraturan dan penegakannya. Bagaimana pendapat dari Duncan Kennedy ini dengan keterkaitannya dengan kasus korupsi? Dalam kasus korupsi, pejabat publik, penegak hukum seringkali menunjukkan ketidakadilan struktural. Para pejabat yang memiliki akses ke kekuasaan dan jaringan politik dapat menghindari hukuman berat atau bahkan mempengaruhi jalannya proses hukum. Mengapa demikian? Karena hukum tidak netral. Dalam praktiknya, hukum seringkali melindungi mereka yang memiliki sumber daya, kekuasaan, dan jaringan politik. Sementara masyarakat kecil cenderung menerima hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang sederhana. Contoh, kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat seringkali berakhir dengan hukuman ringan, sedangkan pencurian kecil yang dilakukan rakyat miskin mendapatkan hukuman yang lebih tegas. Dari pendapat Kennedy ini, dengan keterkaitannya dalam kasus korupsi, menunjukkan bahwa hukum dalam kasus korupsi tidak bertindak sebagai alat keadilan, melainkan alat dominasi kelompok elit yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sistem hukum yang bias seperti ini semakin memperlebar ketimpangan dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Mark Kelman menyoroti bahwa hukum seringkali memberikan legitimasi terhadap ketidakadilan. Hukum tampak objektif di permukaan, tetapi pada kenyataannya, hukum dapat digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu. Bagaimana pendapat dari Mark Kelman ini terkait dengan keterkaitannya dengan kasus korupsi? Dalam kasus korupsi, hukum seolah-olah memiliki kerangka aturan yang tegas dan adil terhadap semua orang. Tetapi kenyataannya penegakan hukum sering bersifat selektif dan diskriminatif. Mengapa? Karena hukum dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melindungi kepentingan kelompok elit yang melakukan korupsi. Misalnya, proses hukum yang berjalan sesuai prosedur, tetapi tidak transparan dapat menjadi tameng bagi pejabat untuk lolos dari hukuman berat. Contoh, adanya negosiasi dalam penanganan kasus korupsi sebagai pemotongan hukuman atau pengembalian kerugian negara sebagai alasan untuk meringankan saksi. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas, bahwa kasus korupsi pejabat publik memperlihatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif ketika legal studies membantu kita memahami bahwa hukum seringkali tidak netral dan penuh bias. Kita perlu mendorong adanya reformasi hukum yang mampu menciptakan keadilan substantif dan memberikan efek jerah kepada para koruptor. Baik, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita memandang hukum, khususnya dalam konteks kasus korupsi. Mari kita menjadi agen perubahan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.